Oke, coba cerita gimana? Nah, Wes, ini udah masuk. Jadi ya gini, saya itu sekarang di majikan ini baru setahun sebenarnya ya. Siap. Dulu 2 tahun finish kontrak itu saya pulang ke Indo, rencananya nggak pengen balik lagi. Terus lanjut. Cuman itu udah di rumah setahun setengah ya, terus majikan saya nyari saya lagi. Oh, berarti majikan ini majikan sampean lama? Iya. Oh, terus saya juga lanjut. nggak tahu kenapa saya tuh kok mau aja gitu sini lagi. Oh. Padahal saya tahu keadaannya di sini tuh. Majikan saya itu ya ampun, orangnya temperamen. Udah gitu tiap hari gini mama bla 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 terus aja. Terus kerjaan saya itu kan ya benar, saya di sini ada satu teman lagi Mbak Indo juga. Oh, 2 orang berarti share job. Iya. Terus. Cuman ya saya sama Mbak ya gimana ya? Ya kita juga biasalah, maksudnya baik-baik aja lah, nggak ada masalah. Terus? Dan terus majikan saya tuh tiap hari tuh ngomel aja. Kalau sama saya sih mendingan. Cuma sama Mbaknya yang satu tuh wah parah banget. Salah dikit aja tuh ya ampun, kalau ngomong nggak bisa direm gitu loh. Cuma saya juga nggak tahu kenapa saya mau balik lagi gitu. Jinnya Mbak, yang bikin sampean suka itu jinnya, bukan majikannya, tapi jin. Iya. Saya juga nggak ada sih sebenarnya kepikiran pengen balik ke Hongkong lagi tuh nggak ada. Terus? Cuman pas dia yang pertama nelpon tuh Mbaknya ya, kan dia udah ada pengganti, cuman katanya mau minta nge-break itu nggak betah gitu. Memang orangnya itu luar biasa itu. Biasa di luar ya? Diam pokoknya, iya. Terus Mbaknya itu nelpon saya, Dek kamu kesini lagi Bu Ani, yang apa penggantimu minta pulang gitu kan. Terus wah lah aku kuat Mbak di situ, wah kayak gitu. Terus nggak apa-apa, nanti aku ngomong sama bosnya gitu kan. Terus bosnya, aku bilang ya wes kono ngomong gitu. Terus bosnya nelpon aku nanya, kamu kesini lagi Mbak An gini ngomong kan. Terus aku ya saya pikir-pikir dulu lah gitu. Terus suami saya kan nggak boleh saya balik ke situ gitu. Wah minta tolong banget ini mami sama daddy, kan mereka kakek nenek itu kami manggilnya juga ikutan mami daddy gitu kan. Ya memang orangnya baik, cuman kalau ngomong itu nggak bisa kontrol gitu loh, temperamen banget gitu. Terus ya udah akhirnya saya mau balik ke sini lagi ya, alhamdulillahnya puji Tuhan gajinya juga ditambahin gitu lah. Makanya saya mau ke sini lagi. Iya, terus saya balik sini lagi, wah ya tutup aja kayak gitu orangnya, wah ya masih nggak ada perubahan, makanya tambah parah. Cuman ya kalau habis marah gitu, ntar mungkin dia nyadar apa gimana, keluar tuh balik-balik beliin makanan, beliin apa gitu loh Mas. Makanya kami tuh kayak jadi gak enak apa mungkin gimana ya gitu. Makanya Mbak yang satu itu walaupun tiap hari kena marah itu juga, tapi dia betah sampai 6 tahun. Sampean berapa tahun? Saya 2 tahun, terus ini baru setahun, terus saya minta cuti. Berarti lamaan Mbaknya itu daripada sampean sebelumnya? Iya. Cuman bosnya saya itu gimana ya, saya juga merasa dia tuh lebih baik kepada saya daripada Mbak yang satu. Cuman saya selalu saya selalu bilang sama Mbak, kowe ojo sok ngiri aku ki biasa lah, kita kan saudara di sini kerja bareng gitu lah. Tapi ya Mbak kadang ya gimana, namanya juga orang kalau udah kerja benar-benar masih kena marah aja. Masalah kecil itu loh Mas, kayak apa ya, buka keran air kita cuci tangan gitu ya. Kan serumah itu ada majikan perempuan sama laki-laki, terus kakek nenek. Lah perempuan sama laki-laki itu kakak adik. Nah, mereka itu juga nggak akur loh Mas. Yang satu nyuruhnya kayak gini, yang satu nyuruhnya kayak gini. Lantar kalau yang kami kadang tuh lupa yang tadi nyuruhnya caranya gimana ya. Kadang salah di depan yang satunya caranya kayak gini gitu. Wah yang marahnya minta ampun gitu deh. Kayak mental kami tuh bener-bener dihajar habis-habisan. Ya. Tapi cik guyang-guyu kan? Ya mungkin udah stres saya ya. Lanjutkan Mbak, lanjutkan cerita sampean. Iya, terus
menjaga nenek kakeknya itu juga, yang kakeknya itu udah pikun, udah lupa sama semua lah. Makan aja itu harus ayo makan terus gitu. Kalau nggak disuruh tuh diam aja gitu. Nah, terus lagi Mas, yang aneh itu saya datang, yang maksudnya yang udah pulang terus datang ke sini kan. Sebelum datang itu mereka baik-baik saja. Terus saya datang kira-kira sebulan 2 bulan itu kena COVID. Yang bawa penyakitnya mbaknya kan pulang libur gitu ya, yang mbak yang satu gitu. Nah, terus dia positif. Terus udah 2 hari itu baru ketahuan kalau dia positif lah. Terus 2 hari itu langsung kayak dibawa apa tuh, Kak Le itu loh, apa sih, karantina ya. Oh, Kak Le ya. Dibawa ke karantina lah. Dia udah ke karantina, yang di rumah semua juga ketularan. Walah, aku, majikanku, kakek nenek semua itu ketularan. Udah saya sakit masih ngopeni semua orang itu. Waduh, malam nggak tidur sampai pagi kerja, terus sampai waduh kurus saya. Itu majikan sampai stres tuh kadang nyuruh nenek minum itu kan nggak mau gitu. Wah, sampai dicokol-cokolin gitu Mas. Nggak tega juga loh niatnya tuh. Orang udah sepuh kan kalau minum air kadang susah gitu ya. Itu dipaksa sampai wah, nggak tega lihatnya. Itu sampai kalau bulan 8 apa ya, itu kan masih karantinanya masih 14 hari atau berapa itu ya. Nah itu selama 14 hari itu saya juga dihajar itu. Mbaknya enak-enak gitu di karantina, gak usah kerja, pulang-pulang gajian. Nah, saya ampun. Terus ini juga kemarin sebelum saya cuti juga kena lagi. Kakeknya udah makin parah pikunya itu, sampai pup juga di celana. Wah, ngeri sekali. Terus saya sampai bingung, nanti aku pengen ngebreak aja, kayak nggak kuat gitu loh Mas. Udah dengar majikan tiap hari ngomel. Itu solusinya gimana? Nanti saya pulang balik sini ngebreak apa gimana? Saya bisa gila tenanan loh. Gitu. Wis, ceritanya wis. Apa masih dilanjut? Udahlah gitu aja, yang saya ingat baru segitu, cuma segitu. Saya banyak kejadian sih. Cuma saya itu pelupa. Saking gilanya tadi ya. Iya, udah. Enggak, saya tanya satu hal. Iya. Untuk mengukur kadar kegilaannya sampean. Jadi saya tanya. Jadi gini. Siap. Sampean menjalani hal seperti itu sebenarnya butuh sesuatu, cita-cita, atau ya sudah daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Kira-kira nih yang mana jawabannya? Ya masih ada cita-cita juga sih. Masih ada cita-cita ya berarti kan. Terus ya kadang saya juga mikirnya gini kalau pas lagi sadar gitu. Mungkin Tuhan itu membawa saya ke sini lagi memang ada tujuannya gitu, nggak sia-sia gitu loh Mas. Kayak saya, mungkin saya membantu orang biar dosa-dosa saya yang dulu itu agak terhapus. Jadi gini. Benar Kak. Enggak sebenarnya gini. Sebenarnya sampean bisa berdamai dan menikmati kesengsaraan itu, ngerti nggak? Menurut saya. Jadi dengan kesengsaraan itu sampean bisa berdamai dan sudah terbiasa dengan kesengsaraan itu. Cuman sekali waktu sampean butuh bercerita kayak gini nih, sampean butuh menghempaskan sampah-sampah yang sudah numpuk dikeluarin. Tapi kalau menurut saya ya memang Hongkong kan ya memang seperti itu, benar gak? Dari dulu sampai sekarang majikan sampean juga seperti itu gitu loh kan. Dan yang jadi keren itu kan gini, majikan marah-marah, dueng, habis itu dia keluar balik bawa makanan. Artinya apa? Artinya apa? Majikan sampean itu bukan gila, tapi memang majikan majikan sampean itu kesepian. Iya Mas. Dan nggak ngerti cara menyalurkan kesepiannya, akhirnya disalurkannya dengan teriak-teriak. Iya, dia juga sering curhat ke saya Mas. Nah,
itu waktu kecil. Dia tuh bilangnya katanya saya itu dari kecil nggak ada kasih sayang dari orang tua kayak gitu. Nah, makanya nanti sampai ditonyol-tonyolkan tadi. Iya. Sebentar. Sebentar. Itu iya. perjaga tua. Iya, enggak pada nikah, Mas. Umurnya 50 lebih. Dua-duanya laki-laki. Perempuan satu yang Mbak Yunnya, terus adiknya laki-laki juga umur 51-an. Berarti itu semuanya single semuanya ya? Ya sampean kandhani. Katanya enggak apa ya? Kalau yang perempuan curhat sama saya itu, dia tuh takut buat menikah soalnya trauma. Dia dulu bapak ibunya tuh nggak ada kasih sayang sama sekali gitu loh. Ya, oke. Sebenarnya di sini sampean bisa masuk loh. Dari sisi artinya semakin dia teriak-teriak, sebenarnya kan sampean tahu basicnya, apalagi dia sampai curhat. Dia bilang ini loh. Kowe njajal rabi gitu loh. Kamu sebentar, dengerin saya ngomong sebentar. Sampean ket mang ngomong tak rungono, giliran aku ngomong wis ndang ditaugel. Maaf. Kasih kesempatan saya ngomong, nanti baru sampean telaah omongan saya mbleset apa ora. Jadi gini loh. Ya. Memang dia gak pernah merasakan kasih sayang, dan dia dari kecil sampai gede mungkin dihantem segala sesuatu dan semuanya tidak benar, tidak ada pengakuan, tidak ada penghargaan, sehingga dia memperlakukan orang akan sama. Tapi ketika sampean ngomong, cobalah ketika kamu punya istri dan kamu melihat istrimu hamil, melihat anak, penyakitmu akan pelan-pelan bisa. Jadi hidupmu akan lebih banyak gunanya. Jadi seolah-olah sampean menjadi orang yang jauh lebih bijak dibandingkan dia, Mbak. Iya. Sampean gini loh, karakter majikan itu kan kalau sampean ada di situ tiap hari kan kebaca tuh sebenarnya. Orang ini kesepian, orang ini pengen begini. Kamu tak jamin ya kalau kamu menikah sama orang kita, orang Indonesia yang nggak melulu yang dipikirin uang tapi kebahagiaan tuh, kamu mungkin bisa berubah. Itu sampean gunakan sebagai iseng-iseng berhadiah. Jadi bukan sampean peno, diempeno enggak, tapi dikala dia momentum ajak ngomong lah, masukkan pelan. Karena sampean orang yang ibaratnya tahu karakternya dia, dimaki-maki semuanya dan sampean enggak sakit hati, walaupun jerone dongkol sampean cerita nang aku kan. Tapi menurut dia kan dia bisa menjadi teman sampean dan sampean ngasih solusi. Nah dari situ kan sampean bisa menyelamatkan segalanya. Kowe nek duwe bojo ora usah ngejeng pembantu. Kowe urip karo bojomu, ora karo mbakyumu. Saiki kabeh wong padha gak rabi. Ya stres. Koplak kowe. Jadi sesekali apa ya? Orang Hongkong itu sesekali kalau kepalanya nggak kita ketok pakai palu, dia nggak akan terasa. Yo sakit. Karena kita itu orang Indonesia baik-baik, penurut. Yane Cece itu begitu. Sampai akhirnya sampean mau dipanggil lagi itu kan spesial. Lah kalau sampean spesial tidak memanfaatkan kespesialan itu, bagiku rugi. Iya dong Mbak, bener nggak? Sudah sedekat itu loh saya tanya sama sampean. Sekali lagi saya tanya sama sampean, kita berbicara logika. Orang sudah pulang disuruh balik lagi. Bukanlah itu sebuah kepercayaan. Dan gaji dia mau nambahin. Nah, kepercayaan itulah yang tidak banyak orang mau memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ingat loh ya, saya ngomong memanfaatkan hal-hal yang positif. Sampean bisa mempengaruhi. Kamu coba olah Vandiane. Ayo tak ajak sama keluargaku, sama anak-anakku. Kita makan bareng. Jadi itu jangan sampean penuh, tapi iseng berhadiah. Ben kowe iso ganti suasana mumpung aku cuti. Kalau pas silite bolong, ayah, oke bu. Hah, sialah mungkin. Coba. Di situ sampean servis habis-habisan. Tunjukkan bahwa kedamaian sampean punya istri, punya anak, berkeluarga. Lama-lama hati kesentuh, Mbak. Dek mati tuwek lapo nang kene. Koyo wong goblok ngono lho. Tapi nek kowe ndek bojo, enek sing ngramut kowe. Akeh lho mbak-mbak sing rondo-rondo nek kowe gelem ngrabi. Uripmu bahagia, luwih seneng.
Iya ora aku ngomong. Wes saiki ganti sampean ngomong ayo. Iya. Itu yang Pak yang luar biasa itu yang mbaknya loh Mas. Kalau adiknya itu memang dia juga nggak nikah, cuman dia tuh punya pacar gitu kan. Cuman nggak ada planning buat nikah. Sik gini. Dari apa yang saya sampaikan menurut sampean gimana? Udah pernah sampean coba belum? Saya nggak berani. Ya elah. Ya soalnya kalau yang cewek itu dia tuh selalu gimana ya, selalu bilang kalau laki-laki tuh hosoy, moyong, pokoknya. Umurnya berapa? 55. Cantik nggak Mas Yan? Menurut sampean? Masih cantik, masih muda. Ya sampean ngomong bahwa tidak semua laki-laki, buktinya suamiku sampai sekarang setia loh sama aku. Mungkin kamu disakiti orang Hong Kong. Coba deh kamu cari bukan orang Hong Kong. Orang Yane kali, orang Meko, Yingko, kayak gitu kan. Orang luar kamu membuka diri, eman lho. Kowe tahu kelon apa ora karo wong lanang? Tanyain gitu kalau sampean sudah dia bilang pernah dulu masih gadis. Terus dia bilang gitu. Terus ya gitu pas masih sekolah gitu, dia pernah punya pacar tapi terus putus, terus habis itu punya pacar lagi, terus putus lagi, terus sampai sekarang nggak punya lagi gitu. Udah nggak ada harapan sama laki-laki katanya, semua lambian hosoy katanya. Tapi kok saya herannya tuh, walaupun dulu kecilnya tuh bapak ibunya tuh memperlakukan dia dengan nggak baik ya, cuma sekarang itu anak-anaknya itu sayangnya tuh luar biasa sama dua orang tuanya loh. Saya herannya di situ loh. Yo, sekarang gini loh, kan mereka sekolah Mbak, dibayarin dan semuanya. Jadi gini loh, kalau sampean sudah sampai bisa menyentuh ke hatinya, itu sampean bisa mendapatkan apapun. Ini loh yang teman-teman nggak paham. Bukan aku bilang gini, ya itu tadi sampean ngerasa ada jarak, sedangkan mereka marah-marahi sampean itu nggak ada jarak, menganggap nggak ada jarak, tapi sampean tetap ibaratnya dadi wong koyo abdi dalem. Enggak, sampean dengan majikan itu setara sebenarnya, partner, rekan. Itu loh yang nggak ada dalam diri teman-teman. Makanya wis mari mulai balik eneh. Kalau aku yo piye tak carane tak geret. Gue lo. Dia juga bilangnya saya itu udah dianggap keluarga gitu. Ya, sampean tak kasih tahu. Kue nang kene tuku omah, nang Indonesia kue iso nggae hotel, kue nggae villa. Kue tuwek nang kono, tabunganmu nang kene, kamu hidup di Indonesia. Kamu njupuk duit tak terno, damai, tenang, gak kemriyek. Kue nek butuh wong lanang ibarate, pengin kenal kue ndelok rupane model. Jadi diseret gitu loh, Mbak, digeret. Kedekatan hati itu kita gunakan untuk menarik energi gitu loh. Ini yang kadang-kadang akhirnya ya wes lah, wes oleh jin, ya wes lah. Padahal ada jauh lebih besar daripada jin. Ketika otaknya, pikirannya dia bisa sampean rasuki semakin dalam. Iso-iso dhek tuku sapi 5, sapi 10 sampean ingu, ngaret sampean dadi juragane wong nang Indonesia. Iya. Di setting seperti itu gitu loh, Mbak. Aku enggak ada kepikiran. Ya iku bedane sampean karo aku, Mbak. Gitu loh. Makanya aku nang Hong Kong pirang-pirang puluh tahun yo. Bahagia. Lah nek sampean kan kayak gitu terus, karena tidak sampai berpikir sesuatu yang di luar nalar. Aku ngomong kayak gini, Mbak, sama kalau dihitung hampir 500 apa 600 CC. Ya nih CC. Konsep itu enggak ada yang masuk dan saya enggak peduli, tetap saya omongin. Masuk satu, dia beli apartemen di Jakarta. Sayangnya ditipu, makanya Mbak E gak percaya neh wisan. Karena kena tipu, Mbak E juga gak cari-cari info, gak nyari aku juga. Sudah, mau dia beli apartemen. Jadi kayak gitu loh, Mbak. Bayangkan di Indonesia itu luas, bisa bikin rumah, bisa bikin villa, omah nang kene kue cupek.
mlaku ngarep mburi ya ketemune iku-iku ae, tembok nek panas ya hokuk sampai koyo kene. Alah, nek adem men. Coba. Rumahnya aja kecil lek papasan bae nyingkring-nyingkring. Nah, makanya kalau kamu di Indonesia mbok gawe bal-balan, mbok gawe kolam renang, nyemplung sembarang kalir karo duitmu iso pengaruhi hal itu, Mbak. Tapi Mbak itu sekarang tuh gak kerja, Mas. Yes, terserah. Ya wis terserah, wis intine gini loh, nek aku ngomong sampean gawe alasan gak mbok coba ya wis gak apa-apa. Jadi sampean karo Cece, yane Cece liyane ya padha ae. Kan aku tadi bilang iseng berhadiah. Iseng berhadiah. Jadi baik suhu. Kok suhu Celsius lah. Enggak, karena gini loh. Yang kalian mereka itu percaya sama kalian gitu loh. Tapi kenapa kalian itu nggak yakin dan nggak percaya bisa mempengaruhi mereka, itu loh yang kebalik. Gitu loh, Mbak. Iya sih. Iya loh. Dia mempercayakan bersihin rumahnya, jaga rumahnya, apa semuanya sama sampean. Tapi karena pikirannya sampean pembantu dan aku iki pembantu gak iso lapo-lapo, yo wis ngono-ngono ae. Sorry loh ya aku ngomong kayak gitu. Karena nek gak sampean dikeplak ndase karo palu jeder. Waduh, aku dikeplak ambek wong gandeng, ambek palu loro metu getihe klocor-klocor Nah, paribasane itu kayak gitu loh, Mbak. Itu serba tidak mungkin. Wong iseng-iseng berhadiah kok. Nek berhadiah ya syukur, gak berhadiah kan ya gak ada masalah, pakai cara yang lain gitu loh. Paham nggak? Jadi setiap seseorang yang ngobrol sama saya harus kasih insight. Saya harus bisa masuk ke dalam ruang berpikirnya mereka untuk berpikir sesuatu yang nggak pernah mereka pikirkan. Iya, betul. Loh, kok betul sampai niki piye sih? Bisa. Saya akan mencoba. Nah, jadi berbagai macam sampai niku wis senyum, sumeh. Artinya sampean itu bisa berdamai dengan kesengsaraan. Lah, kalau sampean sudah bisa berdamai kesengsaraan, kudune enek hadiah saka Gusti Allah. Tapi sampean gurung iso njupuk iku hadiahe. Cek bolak-balik rene. Hadiahe cuman ya 4 6 70. Kalau mundak-mundak didik paling 5.500 oleh 6.000 iku wis ganteng. Ayo. Wis top. Lah, ambil hadiahnya lebih tinggi, enggak apa-apa. Berharap boleh. Gusti Allah gedruk omahe ping 3 der. Ayo, ame niat ingsun. Dek ngomong aduh, ame, ayah, laisi hala. Hongkong lho koyo ngene yo duwe akeh, iso duwe akeh tapi iso enggak nang kolam renang, nyantai, ngopi. Ame. Kalau dia sudah sampai termehek-mehek, ame-ame kayak gitu, itu udah masuk pelan-pelan, Mbak. Laisi hala pulang ambek aku ayo, tak terno, tak sewakno motor. Diajak karo keluargane mangan sama keluargane sampean, membayangkan keharmonisasian keluarga, membayangkan sampean punya anak iki lho, lele kenalin, this is a boss, CC apapun lah ya kan bahagia. Terus gurung sampean konteni majikan melok mulai Indonesia ya. Jadi YouTuber. Nah misalnya kayak gitu ya wis. Jadi menurutku penderitaan sampean itu menurutku sudah sampean bisa atasi. Sampean tipe menungso sing sudah bisa berdamai dengan kesengsaraan. Nah, tinggal kita ambil level berikutnya. Setelah saya bisa berdamai, level apa yang harus saya ambil? Poroti duitnya majikan luwe akeh. Kalau perlu bondone kabeh nang kene didol digo nang Indonesia, tukokno sapi 10, 20, 30 diternakno. Jadi dia dalam penguasaan sampean. Kalau aku jadi orang kayak gitu. Doanya, Mas. Loh, sampean aku gak cuma ndongakno, iki ngandani barang lho, Mbak. Lho ya opo sih aku ki mendukung. Suweneni terus iki. Lho ya opo sih? Lho, aku kan mendukung sampean. Iya kan? Iya. Ngasih insight, ngasih masukan, digawe kena gak apa-apa. Kalau sampean mau tetap hidup-hidup sampean ngono-ngono ae ya wis lho. Nek aku gak mau, hidupku saya ndak mau ngono-ngono ae. Sekarang masalah wong sing tak urusi, ya gak? Iya. Aku dibiuki ambek masalah. Akhirnya Gusti Allah yo ngekeki aku duit, gajian. Iya. YouTube. Padahal sing nek sampean rungokno, endi sing gak enek masalah? Masalah tok ah. Masalah tok. Nah iya. Tapi iso nampung, iso menjadikan masalah itu menjadi rezeki. Wah, iku kudune sampean ngono.
Jadi di switch dibalik. Iki masalah, tapi masalah iki wis kelar karo aku. Kan wis berdamai sampai nambah kesengsaraan. Lah piye carane iki ndadekno dhuwit sing luwih gedhe meneh, enggak cuman 5.000, 6.000, tapi 10.000, 30.000, 100.000. Sampeyan ngerti enggak? Hongkong itu sudah tidak baik-baik saja loh. Nggih. Sampeyan komporin. Ngono lho, Mbak, digaris. Sampeyan dijak curhat barang, kowe cengoh kowe goblok. Duwe empluk enak gawe kelon kok kowe gak gelem. Kadang-kadang perlu dibegitukan loh. Tapi pas momennya tepat tuh, Mbak. Iya. Kalau sampean momennya tepat, enak loh, bercinta itu enak. Kadang-kadang nyerempet, kowe kan wis lali to jajalane. Jadi itu kan intermezzo gitu loh. Jadi kan sesama dewasa mau wae to, Mbak. Jadi segala macam sisi pelan-pelan masuknya. Begitu dia bisa ketawa, bisa senyum, berarti dia guyonanku iki diterima. Ngono lho, jadi ben gak ngamuk-ngamuk. Nek dhek ngamuk nyeluk sampean curhat cerita, lah enak sampean gak usah kerja tengok-tengok ae. Kayak aku nambani curhatan. Go you sam. Tengok-tengok tambah duit. Jadi setting itu. Ya. Oke. Ya, makasih, wis Mas. penyegaran ya. Sama mau tanya, itu kalau pulang Indo itu apa yang harus bayar bea cukai itu HP apa sih? Saya kok bingung. Enggak, sampean HP-ne apa? Siji kan? iPhone X. Hah? iPhone 10 enggak apa-apa, bawa aja. iPhone X. Ya. Oh, enggak usah. Jadi enggak usah bingung. Yo kan enggak usah bea cukai wong sampean enggak daftarno IMEI kok. Iya. Enggak usah daftarno IMEI, digawe wifi di rumah kan bisa. Terus kalau bawa minuman alkohol itu 1 liter ya? Ya, yang apa tax duty lah. Guys, opo sih sampean? Ya, saudara saya ada. Maaf, saya itu kan non muslim gitu loh, Mas. Yo gak apa-apa sampean coba. Gak apa-apa sampean coba. Tapi nek iso ditukokno anggur merah biasa nang Indonesia. Gak usah ribet-ribet. Iya. Ya, makasih Mas Andrew. Ya, semangat ya. Ngasih waktu buat saya. Ya, makasih. Pokoknya sekali lagi saatnya dirubah, dibalik, ya. Ya, siap. Oke, sehat selalu buat sampean ya. Amin. Ya. Buat jenengan sekeluarga juga. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuhan memberkati. Yo, bye bye. Ya, bye bye. Oke teman-teman semuanya, keep stay tune my YouTube channel. See you, bye bye.